Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Regresi. Perkenalkan, nama saya Alfida Hurinikmah, NIM 174420102. Bab yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Masuk pada bab yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu yang pertama, di masa pandemi seperti saat ini, banyak pengguna angkutan umum lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yaitu sepeda motor karena dirasa masih berbahaya untuk menggunakan angkutan umum. Yang kedua, para produsen sepeda motor berlomba-lomba untuk meningkatkan performa, model, dan kualitas dari sepeda motor. Yang ketiga, dalam persaingan seperti sekarang ini, pihak perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Yang keempat, di samping kualitas produk, tinjauan terhadap harga juga semakin penting karena setiap harga yang ditetapkan perusahaan akan mengakibatkan tingkat permintaan terhadap produk berbeda. Dan yang kelima, motor Honda merupakan salah satu dari banyak motor yang ada di Indonesia. Motor Honda banyak disukai karena kualitas produk dan harga dapat disampaikan dengan baik kepada para konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terbentuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang kedua, apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Adapun batasan masalah yaitu penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama yang mempunyai motor Honda. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pemilihan sepeda motor Honda. Yang kedua, manfaat praktis bagi perusahaan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan daya beli konsumen melalui perwujudan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat sebagai tambahan wawasan, literatur, pengetahuan, dan pembelajaran. Masuk pada bab yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi digunakan bila ingin mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual. Dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen. Analisis regresi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis regresi sederhana. Regresi sederhana merupakan model persamaan yang menjelaskan suatu variabel terikat Y dengan satu variabel bebas X. Dan yang kedua, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan
Model persamaan yang menjelaskan suatu variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas X. Uji-uji dalam analisis regresi, yaitu yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menganalisis apakah dalam model regresi dapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang kelima, uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Yang selanjutnya, uji T. Uji T yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikasi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dan menganggap dependen yang lain konstan. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. H2, harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Masuk pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas produk dan harga, sedangkan variabel dependen adalah keputusan pembelian. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 2019-2020 di tempat di jurusan Matematika, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Matematika angkatan 2017 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang mempunyai sepeda motor Honda. Untuk sampel menggunakan rumus N sama dengan N per 1 plus N mengurangi pangkat 2 dan didapat sampel sebanyak 15 orang. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Yang terakhir, metode analisa data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Masuk pada bab yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum responden dibagi menjadi 3, yaitu responden menurut jenis kelamin, responden menurut umur, dan responden menurut tipe motor. Untuk yang pertama, responden menurut jenis kelamin, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah perempuan, yaitu 10 orang dengan persentase 66,67%, sedangkan laki-laki hanya 5 orang dengan persentase 33,33%. Responden menurut umur, yaitu terbanyak umur 22, jumlah 7 orang dengan persentase 46,67%, sedangkan responden menurut tipe motor yang terbanyak tipe motor Vario, jumlah 7, persentase 46,67%. Selanjutnya, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas berdasarkan tabel hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari R-tabel. Nilai R-tabel untuk sampel sebanyak 15 orang yaitu 0,514. Jadi bisa dilihat dari tabel bahwa nilai R hitung lebih besar dari R-tabel, maka bisa dikatakan semua indikator tersebut adalah valid. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel kualitas produk dan harga mempunyai koefisien alfa yang cukup besar, yaitu di atas 0,6.
sehingga dapat dikatakan masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliable. Yang selanjutnya uji asumsi klasik, yaitu pengujian multikolinearitas. Pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor model regresi menunjukkan nilai Fib yang cukup kecil, di mana semua berada di bawah 10 dan nilai toleransi lebih dari 0. Maka berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Selanjutnya, pengujian heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak memiliki gejala adanya heteroskedastisitas, yang berarti bahwa tidak ada gangguan yang berarti dalam model regresi ini. Yang selanjutnya, uji normalitas. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti pada model regresi tersebut sudah berdistribusi normal. Yang selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Berdasarkan tabel di bawah, maka dapat dikonotasikan dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 6,043 plus 0,103 X1 plus 0,324. Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 6,043 pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa persamaan Y akan tetap sebesar 6,043 tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas. Bila variabel X1 meningkat satu satuan, maka variabel Y akan bertambah sebesar 0,103. Bila variabel X2 meningkat sebesar satu satuan, maka nilai Y bertambah sebesar 0,324. Hasil perhitungan manual. Untuk mengetahui nilai B0, B1, dan B2 dapat menggunakan persamaan regresi dua prediktor sebagai berikut. Hasil perhitungan manual menggunakan cara eliminasi menghasilkan nilai sebagai berikut. B0 6,042907, B1 0,10341, B2 0,323524. Maka dapat dikonotasikan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 6,042907 plus 0,10341 X1 plus 0,323524 X2. Maka hasil dari SPSS dan hasil dari perhitungan manual sama. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. Hasil dari SPSS. Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 26 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau adjusted R kuadrat yang diperoleh sebesar 0,117. Hal ini berarti hubungan keputusan pembelian sangat rendah sekali atau tidak dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk dan harga. Sedangkan hasil perhitungan manual yaitu 0,1733926. Maka hasil dari SPSS dan hasil dari perhitungan manual sama. Yang selanjutnya, uji hipotesis, yaitu yang pertama uji T, dijelaskan sebagai berikut. Kualitas produk. Hasil uji T untuk variabel X1, kualitas produk diperoleh nilai T hitung sebesar 0,458 dengan tingkat signifikasi 0,665. Dengan menggunakan batas signifikasi 0,05 didapat T tabel sebesar 1,7709. Ini berarti T hitung kurang dari T tabel, yang berarti H0 diterima dan HA ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan harga diperoleh nilai T hitung 1,033 dengan tingkat signifikasi 0,66. Dengan tingkat signifikasi 0,322. Dengan menggunakan batas signifikasi 0,05 didapat T tabel sebesar 1,7709. Ini berarti T hitung kurang dari T tabel, yang berarti H0 diterima dan HA ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian.
Nah, selanjutnya uji F. Berdasarkan data pada tabel SPSS diperoleh nilai signifikan F sebesar 0,473 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kualitas produk dan indikator harga secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Pembahasan yaitu yang pertama, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikasi T hitung lebih dari 0,5 yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak, maka tidak adanya pengaruh yang positif dan signifikan variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian yang masih ragu-ragu mengenai kualitas produk yang sesuai dengan tingkat keinginan mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam memutuskan pembelian. Yang kedua, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Pada pengujian hipotesis, nilai T hitung kurang dari T tabel dan nilai signifikasi T hitung lebih dari 0,05 yang berarti sama dengan kualitas produk tadi bahwa H0 diterima dan H2 ditolak, maka harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Itu berarti tinggi rendahnya harga tidak mempengaruhi semakin tinggi atau rendahnya keputusan mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam pembelian sepeda motor Honda. Kesimpulan. Yang pertama, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang kedua, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dan yang ketiga, kualitas produk dan harga secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda pada mahasiswa matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.